Senin 22 April 2024 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Mahkamah Konstitusi secara resmi mengumumkan hasil sidang PHPU Pilpres 2024 yang hasilnya menyatakan menolak seluruh gugatan dari kubu 01 dan juga 03. Dengan hasil ini, maka secara resmi pasangan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Berbagai upaya rekonsiliasi mulai nampak pasca pengumuman MK. Bahkan Prabowo Subianto berencana akan menemui beberapa tokoh, termasuk elit ketua partai yang menjadi rival selama Pilpres 2024, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas akankah rekonsiliasi akan terjadi pasca pengumuman MK? Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial edisi Sabtu 27 April 2024. Pasca pengumuman MK, Prabowo, Presiden RI 2024-2029. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di hari ini, yakni pasca pemilihan atau pasca pengumuman MK, Prabowo dinyatakan sebagai Presiden RI 2024-2029. Yang pertama ada MK tolak sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 dari pasangan Ganjar Mahfud, di mana pembacaan ini dibacakan langsung oleh Ketua Hakim MK Soehartoyo setelah membacakan pertimbangan-pertimbangan dalil dari kubu 03. Selain dari kubu 03, MK juga menolak gugatan dari pasangan Anies Imin dan pertimbangan dari MK mengapa menolak gugatan dari Anies Imin karena dianggap dalil-dalil yang diajukan oleh pasangan 01 ini tidak beralasan hukum, termasuk permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dan selanjutnya menerima hasil putusan MK Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran, selamat bertugas. Dan ungkapan ini menunjukkan bagaimana pasangan Ganjar Mahfud legowo dan juga menghormati hasil putusan MK yang memang final dan juga mengikat. Selanjutnya usai putusan MK, ini Prabowo Gibran atau TKN akan bertemu dengan Megawati. Dan pertemuan ini memang sebagai langkah untuk rekonsiliasi besar demi mendukung jalannya pemerintahan di bawah pimpinan pasangan Prabowo Gibran ke depannya. Selanjutnya KPU akan tetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada 24 April 2024, tepatnya ini di kantor KPU di Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, pemirsa, ini ada pernyataan dari TKN Prabowo Gibran yang menyatakan bahwa semua partai dianggap penting. Pernyataan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, yang ini untuk menjawab rumor-rumor bahwa ada beberapa partai yang dispesialkan dalam koalisi yang mendukung Prabowo Gibran. Nyatanya TKN ini masih terbuka apabila ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke dalam koalisi. Dan pemirsa, kami akan membahas tema di pagi hari ini terkait dengan pasca pengumuman MK bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat, Mas? Sehat. Mas Bayu, beberapa headline yang telah ditulis di laman Sinpo ID tadi, ada headline pertama dan juga kedua, MK menolak gugatan baik dari pasangan 01 dan juga 03. Tanggapannya, Mas? Ini memang kita cermati banget ya, karena memang baru saja itu dibacakan dan surprisingly itu Jakarta aman-aman aja. Setelah putusan MK itu dibacakan, terus ada narasi-narasi yang membawa kesejukan dan pada akhirnya para pendukung-pendukung yang tadinya sempat khawatir akan ada chaos atau apa, itu langsung berangsur pulih dan berakhir dengan damai. Walaupun di tengah-tengah itu memang di beberapa lokasi, nggak bisa dipungkiri, Polda Metro Jaya juga mengatakan ada beberapa yang sempat melakukan bakar ban, tapi itu tidak begitu membahayakan dan itu disebut Kapolda Metro Jaya juga mengatakan itu hal yang kecil lah, jadi bisa diantisipasi dengan baik. Dan narasi-narasi yang keluar dari para elit, baik itu ada kubu 03 yang langsung mengatakan selamat bertugas, terus kubu 01 dari Surya Paloh juga mengatakan marilah kita menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Ini sangat negarawan sekali gitu ya. Jadi Sinpo ID mencoba untuk mengabarkan pada masyarakat bahwasanya di sini para elit berdamai dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK dan
mereka saat ini sedang menyusun bagaimana rencana strategis ke depannya. Termasuk salah satunya dari masing-masing paslon yang ingin pada akhirnya apakah menentukan langkah ke depannya, apakah akan merapat atau berada di luar koalisi. Seperti itu. Tadi di salah satu headline dari Sinpo ID juga ada bahwa pasangan Ganjar Mahfud juga memberikan ucapan selamat bertugas bagi pasangan Prabowo Gibran. Apakah ini menunjukkan sinyal bagaimana nanti pasangan Ganjar Mahfud akan merapat ke koalisi atau seperti apa Sinpo ID melihatnya? Ganjar Mahfud sendiri pada akhirnya mengakui ya, karena dalam konferensi pers mereka setelah dari hasil putusan MK itu, Mahfud MD sebagai mantan hakim MK juga mengatakan bahwasanya putusan MK ini sudah final, gitu kan. Jadi secara hukum untuk hasil Pilpres, hasil putusan PHPU-nya ini sudah final dan ini sudah selesai secara hukum. Berarti tidak ada lagi yang bisa, tidak ada lagi yang perlu dilakukan, entah itu menuntut atau apa, karena memang ini sudah legitimate gitu ya. Nah, di sini menarik untuk kita lihat lebih jauh bagaimana PDIP akan menyikapi hasil putusan tersebut, karena nantinya bakal ada rencana mereka akan melakukan musyawarah bersama, dan itu akan ada pembahasan soal rencana strategis bagaimana PDIP akan menyusun langkah 5 tahun ke depan, apakah dia bakal ada di dalam atau di luar pemerintahan, seperti itu. Mas, sebelum kita berbicara jauh terkait dengan apa yang akan dilakukan atau langkah-langkah ke depan dari para partai politik ini nantinya, apakah memilih rekonsiliasi atau seperti apa, kita akan berbicara terkait dengan putusan MK kemarin yang salah satu gugatan yang ditolak adalah diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran yang menurut MK itu tidak beralasan menurut hukum. Kalau melihat putusan dari MK ini seperti apa melihatnya, Mas? Putusan MK ini kalau seandainya kita potong-potong dan kita cermati masing-masing, berarti di mana salah satunya itu ada yang ingin mendiskualifikasi, dan di situ juga rentetannya ada intervensi dari pihak penguasa, dan itu ditegaskan dalam hasil putusan MK mengatakan bahwasanya semua yang digugat atau yang menjadi tuntutan masing-masing paslon ini ternyata tidak terbukti. Berarti secara nggak langsung untuk intervensi adanya mungkin pada sebelum-sebelumnya itu ada kata-kata cawe-cawe, itu bukan cawe-cawe dalam artian hakim MK melihat oh ini tidak berpotensi melegalkan atau enggak memenangkan salah satu paslon. Karena memang pada akhirnya kesimpulannya di putusan MK juga mengatakan hal itu tidak terbukti, seperti itu. Artinya memang MK menjawab semua gugatan dari pasangan 01 dan juga 03 dengan menolak, termasuk dengan tidak mendiskualifikasi, kemudian tuduhan-tuduhan tentang cawe-cawe Pak Jokowi itu juga tidak terbukti, seperti itu ya? Seperti itu. Baik, Mas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, dan pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana jalannya sidang putusan MK terkait dengan sidang PHPU yang telah diliput oleh tim liputan dari Sinpo TV. Kita akan saksikan bersama. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres 2024. Ada 2 putusan yang dibacakan MK, yakni terhadap permohonan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, serta permohonan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Hasilnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan baik dari kubu 01 maupun 03. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili
dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalil-dalil permohonan yang diajukan baik dari kubu 01 maupun 03 antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu dan juga DKPP. Kemudian terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilu. Termasuk dalil soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, Pemda, dan pemerintah desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Terhadap semua dalil permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, itu tadi kita saksikan bersama bagaimana putusan MK terkait dengan hasil sidang PHPU Pilpres 2024 yang menyatakan menolak seluruh gugatan dari pasangan 01 dan juga 03. Dan tayangan tadi itu merupakan hasil liputan dari tim Sinpo TV pada 22 April 2024 kemarin. Mas Bayu, dari beberapa headline yang telah ditulis di laman Sinpo ID, ada satu headline yang cukup menarik di mana Prabowo akan berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Kalau melihat ini Mas, bagaimana Mas Bayu melihatnya Mas? Kita melihat peristiwa ini cukup unik ya, karena memang Prabowo sebagai seseorang yang berada di kubu yang menang, tapi dia berencana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang pada saat Pilpres itu berseberangan. Dan tentunya ini jadi iklim yang bagus untuk demokrasi kita, karena memang para elit pada akhirnya mau bersama, mau untuk duduk bareng, sekalipun itu dia tidak ataupun masuk ke dalam pemerintahan, setidaknya mereka bisa mendinginkan dulu suasana, kan seperti itu. Karena pada saat Pilpres itu kan cukup tinggi tensinya, terus menanjak sampai putusan MK dibacakan, dan ini memang harus perlu didinginkan. Dan bukan mengutus orang lagi untuk ketemu Mega, tapi Prabowo sendiri yang pengen ketemu. Nah, tentunya kita masih menantikan kabar baik tersebut ya, baik dari pihak TKN maupun dari pihak timnya, bukan maksudnya dari partai PDIP sendiri kan begitu. Jadi ini sangat-sangat kita nantikan pastinya, karena memang Prabowo ini juga dari sebelum Pilpres dia juga aktif bertemu dengan para tokoh dan termasuk elit politik. Salah satunya PSI, itu partai yang akhirnya bisa merapat juga ke timnya Prabowo Gibran, itu merasa terkesan ketika mereka benar-benar disambangin. Seorang Prabowo yang mana dia itu ketua umum partai, dia mau datang ke kantor PSI, ini kan jadi kesan yang wah, ketua umum mau langsung datang ke tempatnya PSI. Itu jadi sebuah catatan sendiri yang mana beginilah iklim politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat oleh Prabowo, bahwasanya kita nggak perlu harus terus-terus berlama-lama menjadi seorang yang tidak berkawan. Kalau seandainya kita bisa berkawan, untuk apa menjadi lawan, kan seperti itu. Jadi ya kita masih ada yang perlu kita pantau, karena memang pada akhirnya PDIP juga nantinya akan melakukan musyawarah untuk menentukan 5 tahun ke depan bagaimana mereka akan tetap berada di jalurnya di luar pemerintahan atau memutuskan untuk bersama Prabowo Gibran, seperti itu. Jadi rencana pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati ini dipandang positif sebagai upaya untuk mendinginkan suasana politik yang sempat memanas. Meski kita belum tahu akhirnya nanti apakah PDIP memilih untuk rekonsiliasi, memilih bergabung ke dalam koalisi atau tetap konsisten di oposisi. Seperti itu, Mas. Nah, itu dia yang sedang kita lihat di sini kan, karena memang oposisi dan koalisi sebenarnya dalam sistem demokrasi itu punya peran masing-masing. Yang mana kalau seandainya dia berada di dalam koalisi, berarti mereka bersama-sama untuk membangun sistem pemerintahan yang baik sejalan. Ataupun kalau seandainya menjadi di posisi oposisi, dia akan menjadi pengawas.
dalam proses jalannya pemerintahan perlu ada check and balances, dan di sini dua kubu tersebut memang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Kalau kita melihat sosok Prabowo dan juga Megawati ini sebenarnya secara personal memiliki kedekatan yang cukup dekat, mengingat pada Pilpres 2029 kemarin sempat berpasangan. 2004. 2004 sempat berpasangan antara Prabowo dan juga Megawati. Iya. Namun di Pilpres dan juga pemilu terakhir berada di kubu yang berbeda. Apakah memungkinkan nantinya akan kembali berada di satu koalisi, Mas? Ya tentunya pertemuan Prabowo dengan Megawati jadi romansa gitu ya. Jadi seperti nostalgia kawan lama yang sudah lama, nggak sudah lama juga karena mereka juga sering ketemu kan. Tapi kan pada saat Pilpres ini kan mereka bukan dalam kubu yang sama. Berarti ketika nanti pertemuan ini benar-benar terjadi, ya tentunya akan ada nostalgia yang bakal terjalin lah. Karena baik Prabowo maupun Megawati juga punya chemistry masing-masing. Seperti itu. Mas, kalau kita melihat dari sosok Prabowo dan juga Megawati ini kan tokoh penting dari dua kubu, di mana satu merupakan pemenang Pilpres, yang satu merupakan partai pemenang pemilihan legislatif. Melihatnya, Mas? Ya, Sinpo ID juga melihat, wah ini masing-masing ini tokoh-tokoh yang potensial seperti itu ya. Karena pada akhirnya nanti kebijakan yang bakal diambil oleh pemerintahan juga akan diawasi langsung oleh PDI sebagai pemenang Pileg. Sebagai pemilik suara terbanyak nantinya, tentunya akan ada hal-hal yang tentunya bakal harus sering-sering didiskusikan masing-masing antara kubunya Prabowo ataupun kubunya Megawati, seperti itu. Tapi intinya nanti apapun langkah yang diambil oleh PDIP, kita menghormati sebagai salah satu hak dalam negara demokrasi ya, Mas ya. Yeah. Mas, tadi salah satu headline juga yang ditulis di laman Sinpo ID adalah terkait dengan TKN, semua partai dianggap penting. Artinya tidak ada membeda-bedakan dalam partai koalisi, bahkan mereka juga terbuka apabila ada partai lain yang ingin bergabung ke dalam koalisi. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ini memang sudah dari dulu TKN membuka peluang. Siapapun yang ingin merapat, ayo monggo, kan seperti itu. Nah, memasuki fase akhir ketika pasca putusan MK ini dibacakan, ya siapapun itu, kalau seandainya dia punya satu visi yang sama, satu misi yang sama, why not kalau seandainya kita bisa menjadi kawan yang bareng, seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, tadi melanjutkan perbincangan kita terkait dengan TKN yang menyatakan bahwa semua partai dianggap sama. Dalam hal ini adalah terkait dengan pembagian kursi mungkin nanti di menteri. Karena sempat ada rumor bahwa terkait dengan Partai Golkar yang meminta cukup banyak, namun kemudian TKN mengatakan bahwa semua partai dianggap sama. Terkait ini gimana, Mas? Ya, tentunya Prabowo Gibran ini punya hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa yang bakal menjadi menterinya. Dan itu akan menyesuaikan dengan porsi masing-masing, di mana sebagai representasi anak muda, Gibran juga tentunya punya ambisi bahwasanya pemerintahan ini harus fleksibel. Tidak melulu dipimpin oleh orang yang tua dan tidak melulu dipimpin oleh orang-orang yang perwakilan dari partai, kan seperti itu. Karena jika kita berkaca pada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, itu juga banyak praktisi ataupun akademisi yang ditunjuk sebagai menjadi seorang menteri. Nah, nanti pastinya akan ada pembelajaran yang diambil oleh kabinetnya Prabowo Gibran, di mana
kabinet ini juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai hajat rakyat. Seperti itu. Dan ini patut dicermati ya, karena kalimat semua partai ini punya kedudukan yang sama, karena memang siapapun yang ada di dalam koalisi ataupun yang masih ada di luar koalisi sekalipun, itu punya kans yang seimbang. Tergantung pada nantinya bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil Prabowo Gibran untuk menentukan nama-nama yang menjadi menteri. Seperti itu, Mas. Oke, Mas, kalau kita berbicara terkait rekonsiliasi antara TKN dengan partai-partai yang selama Pilpres ini berada atau menjadi rival. Kita berbicara terkait dengan partai-partai yang mungkin peluangnya cukup besar dengan melihat tanda-tanda beberapa mungkin pertemuan antara Prabowo dan pasangan partai. Kalau kita melihat Nasdem untuk bisa bergabung ke dalam koalisi seperti apa, Mas? Iya, Nasdem seperti yang sebelumnya sudah dikatakan sama Surya Paloh kan menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Ini ada kalimat yang seakan-akan ini memang yang lalu sudahlah berlalu. Mari kita menyongsong hidup yang baru. Kan seperti itu. Jadi yang sebelumnya, ya sudah, ini sudah selesai, kontestasi ini sudah selesai, untuk yang kalah maka mengucapkan selamat kepada yang pemenang, dan yang menang juga sebaliknya, kan seperti itu kan di pernyataannya Surya Paloh. Ini ya cukup mendinginkan suasana dan sedikit ada sinyal bahwasanya Nasdem juga pihak kawan lama dengan Prabowo, seperti itu. Apalagi ketika setelah Pilpres kemarin Prabowo juga sempat kan untuk menyambangi Nasdem Tower, dan mereka juga dalam posisi tersebut bercengkrama dengan hangat. Dan ini mendinginkan suasana yang sempat memanas. Karena memang tensi yang sudah meninggi pada akhirnya setelah putusan MK dibacakan, harus ada cooling down dan harus ada duduk bareng untuk kemudian menyusun strategi bagaimana bisa memajukan bangsa ini ke depannya. Seperti itu. Selain Nasdem, sebenarnya partai pendukung 01, PKS dan juga PKB ini juga memiliki kedekatan secara personal yang cukup dekat dengan Prabowo, mengingat kita melihat ke belakang, PKS juga di pemilu sebelumnya berada di barisan pendukung Prabowo, dan PKB juga sebelumnya juga berada di koalisi bersama dengan Prabowo. Kalau melihat peluang PKS dan juga PKB untuk bergabung, meski sampai saat ini belum ada pertemuan secara personal dengan Prabowo, Mas. Iya, PKS pun sudah sempat mengucapkan ya, mengucapkan selamat pada saat akhir Pilpres kemarin. Karena mereka secara nggak langsung juga ketika hasil pemilu itu keluar, mereka juga menerima hasil pemilu, karena memang PKS kebetulan suaranya menanjak kan pada saat itu. Nah, yang patut kita cermati di sini adalah ketika Prabowo sebagai sosok sentral yang seakan-akan kalau kita melihatnya itu dia nggak ada konflik sama pihak-pihak yang lain. Baik itu dari PDIP, baik itu dari PKS. Nantinya kita lihat apakah PDIP dan PKS bisa satu jalur bersama Prabowo Gibran, atau di salah satu di antara keduanya yang ya ada yang satu di dalam, ada yang satu di luar. Seperti itu. Karena ini sedang kita nantikan bagaimana kabar baiknya, bagaimana kedepannya langkah ke depan yang bakal diambil. Dan publik juga menanti hal itu. Seperti itu, Mas. Artinya saat ini yang menjadi ditunggu-tunggu adalah bagaimana sikap dari PKS dan juga PDIP. Karena kalau kita melihat ke belakang juga PDIP dan juga PKS ini belum pernah berada dalam satu kubu yang sama. Artinya ini yang menentukan nanti bagaimana peran ataupun sikap yang diambil oleh PDIP dan juga PKS, Mas. Iya, ya. Tapi tar dulu, kalau seandainya PDIP dengan PKS bukan di kubu yang sama, kayaknya Megawati dan Hasyim Muzadi juga pernah satu idol bareng deh. Mungkin nanti ke depannya ada nostalgia kembali, mungkin karena kita juga masih menantikan apakah ini bakalan bareng ataupun tidak satu kubu ya. Nanti kita
nantikan pastinya. Kita sama-sama menantikan bagaimana dinamika politik pasca pengumuman hasil sidang PHPU oleh MK ini ya Mas ya. Mas, kalau Sinpo ID melihat jalannya pemilu 2024 karena saat ini sudah diumumkan hasil PHPU, artinya kita sudah menemukan ataupun sudah keluar pemenang dari Pilpres 2024. Kalau kita melihat keseluruhan dari pemilu 2024 ini seperti apa Sinpo ID melihatnya Mas? Pemilu 2024 ini cukup nggak sepanjang yang sebelum-sebelumnya kalau seandainya kita lihat, karena memang pada hasil akhir ketika itu dibacakan dengan 3 paslon yang mana satunya ini meraih suara yang cukup tinggi, yaitu di paslon 2 Prabowo Gibran, dan 2 paslon lainnya juga mengekor di bawahnya, itu kita juga melihatnya ini cukup signifikan juga untuk sebuah perolehan suara. Terlebih Prabowo Gibran sendiri, kalau seandainya kita merujuk pada sistem pemilu yang berjalan di seluruh dunia, bisa dikatakan Prabowo Gibran ini meraih suara tertinggi dalam proses pemilu secara langsung. Rekor dunia. Mungkin kalau seandainya ada Guinness Book Record, mereka bisa masuk di situ karena berhasil meyakinkan sekitar 90, sekian juta masyarakat. Dan ini tentunya sangat baik untuk kedepannya ya, biar kita bisa terus mengawasi bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berjalan 5 tahun ke depan. Seperti itu. Baik Mas Bayu, terima kasih sudah mengobrol bersama dengan Sinpo TV di Sinpo Editorial. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, kalau soal koalisi mungkin 1000 teman masih sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Tapi ada juga yang mengatakan sedikit teman nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Tapi di sini kita satukan aja. Kalau seandainya temannya banyak dan berkualitas, why not? Kalau seandainya koalisinya itu diisi oleh partai-partai yang banyak dan menghasilkan output yang berkualitas, kenapa enggak? Karena seperti itu. Kenapa enggak? Terima kasih Mas Bayu, sudah luar biasa sekali closing statement-nya. 1000 teman, boleh diulang tadi Mas? 1000 teman, masih sedikit. Masih sedikit. Tapi kalau 1 musuh itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama melihat bagaimana kelanjutan dan juga dinamika dari politik pasca pemilihan atau pasca pengumuman hasil sidang PHPU oleh MK. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah bersama kami dari awal hingga akhir. Kita memang sudah menyaksikan bagaimana MK sudah mengumumkan hasil sidang PHPU yang hasilnya menolak seluruh gugatan dari kubu 01 dan juga 03. Artinya saat ini kita sudah memiliki presiden dan juga wakil presiden terpilih untuk memimpin Indonesia periode 2024 dan juga 2029. Sekali lagi selamat untuk pasangan Prabowo Gibran. Kita sama-sama menantikan bagaimana nanti dinamika politik pasca pengumuman oleh MK ini, apakah partai-partai yang sebelumnya menjadi rival akan masuk ke dalam koalisi atau justru konsisten menjadi oposisi. Saya Arif Rifai, selamat pagi, sampai jumpa.